Jiwasraya. Itu asuransi preminya dinaikkan dari 20.000 menjadi 100.000. Jadi yang 20.000 itu sudah punya premi lama, ya, jadi dengan hak dan kewajiban sudah pasti. Nah, tambahan 80 adalah meningkatkan terhadap tanggungannya ya, yang jadi lebih diperluas, ya. Detailnya mungkin nanti di antara lain tentang kecelakaan itu juga ada beberapa tambahan fiturnya. Jadi bukan artinya 20 itu naik menjadi 100, tapi 20 adalah punya kesadaran standar basic ini. Kalau ini yang 80 adalah tambahan plusnya gitu. Jadi tetap sebenarnya 20 plus 80 100. Plusnya itu apa tuh Pak? Ada tambahannya. Tambahannya seperti apa? Kan tadi kecelakaan sudah gitu detailnya nanti saya nggak begitu apa ya. Jadi itu 20 80 jadi 100. Itu 20 menjadi 100. Berarti ada tambahan 80. Tambah 80 itu adalah tambahan kegiatan. Ini apa? Tambahan jaminan preminya per orang. Per orang. Jadi bukannya naik. Yang 20 tetap, yang sekarang ini ditambah 80 untuk tambahan, umpamanya kalau kita bus yang pakai biasa dulu pakai AC, sekarang ada AC-nya, ada snack-nya gitu. Itulah 80. Realisasi 80 untuk operasional. Bukan operasional, tapi premi baru ditambahkan untuk pegawai. Jadi kan tadi 20 itu kan nilainya kan X ya. Nah, X ini supaya jadi X plus I-nya itu 80. Jadi tambahnya. Terus saya ke depan untuk ini kan seperti nanti meninggal kecelakaan apa digabung dengan program kerjasama asuransi Jiwasraya ini Pak. Nanti kan mereka kalau sudah misalkan tidak bekerja atau pensiun kan seperti itu ada hal-hal yang penting gimana? Kalau pas dia pensiun mencapai sampai usia pensiun, maka dia akan jatuh tempo dan itu hak-haknya itu dibayarkan pada saat dia pensiun. Tapi kalau umpamanya mudah-mudahan itu yang bersangkutan atau meninggal atau sebelumnya itu haknya dia langsung cair, walaupun mungkin masa berlakunya itu ya, itulah bagian dari fungsi asuransi menanggung ya itu salah satu. Jiwasraya Persero nomor 296/007 PU 1276 yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri di samping fasilitas yang telah ada. Dan ini landasan hukum ketika premi untuk pertama kalinya per bulan Rp500 Pak. Mas Pak. Pada bulan Februari tahun 96 naik lagi premi menjadi 10.000 berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Ibu Jakarta nomor 1720 tahun 1995. Program ini kita adanya jaminan tambahan, yaitu klaim meninggal dunia karena kecelakaan. Dalam hal ini kecelakaan murni, Bu. Jadi misalnya Bapak Ibu atau kecelakaan atau habis kecelakaan stroke dan meninggal dunia dulu, nah itu tidak kita cover. Jadi kecelakaan murni. Jadi kecelakaan langsung meninggal baru kita cover. Tapi jangan sampai banyak kecelakaan. Kepada peserta akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% uang asuransi apabila peserta mengalami cacat tetap total akibat kecelakaan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu kehilangan anggota tangan satu kaki, satu tangan dan satu mata, atau satu kaki satu mata. Jadi ada organ-organ yang sudah tidak bisa. Kepada peserta akan dibayarkan tambahan manfaat asuransi
sebesar persentase tertentu apabila peserta mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan, yaitu kehilangan anggota badan atau kehilangan fungsi lain, seperti berikut yang ada di bawah ini. Lengan kanan mulai dari bahu akan kita bayarkan sebesar 70% dari uang asuransi. Tangan kanan mulai dari siku sebesar 65% uang asuransi. Tangan kanan mulai dari pergelangan sebesar 60% uang asuransi, dan seterusnya. Mungkin selama ini Bapak atau Ibu tidak mengetahui adanya jaminan-jaminan ini. Yang tahu hanya uang asuransi dibayarkan pada saat pensiun, mungkin itu. Padahal di program ini ada cacat, program cacat atau jadi ini lanjutannya pada peserta akan diberikan tambahan dari kredit tangan kanan sebesar 12%, dari kredit tangan kiri 7%, dan seterusnya. Kemudian kita ke pelayanan klaim otomatis. Jadi ini yang harus dipersiapkan ketika Ibu klaim apabila terjadi sesuatu atau pada persiapan pensiun. Yang pertama yang harus dibawa yaitu surat pengantar dari unit kerja terkait atau BKD. Yang kedua, asli sertifikat tanda peserta. Karena ada yang banyak perubahan, jadi pan harus dibawa. Mungkin nanti ada pertanyaan, oh tahun 2003 nggak ada. Ada SK terakhir, atau nih apabila ada yang mutasi dari tempat kerja lain, harus dibawa SK mutasinya jika peserta mutasi. Yang keempat, fotokopi KTP peserta yang masih berlaku. Yang kelima, fotokopi surat keterangan kematian dari lurah atau pamong praja apabila meninggal dunia. Fotokopi surat keterangan sebab kematian dokter atau rumah sakit. Fotokopi berita acara kecelakaan dari instansi berwenang dalam hal peserta meninggal dunia karena kecelakaan. Fotokopi surat nikah atau cerai dan kartu keluarga. Fotokopi KTP ahli waris. Ada kop surat tentunya dari subunit masing-masing nih Pak. Oh iya. Ada nggak Pak pelaksanaan dari pihak asuransi bahwa kop surat yang diberikan berdasarkan dari kop asuransi? Berarti dari asuransinya. Asuransi. Nah terus di sini ada materai Pak. Biasanya pengalaman dari yang sudah dari Batis itu ditaruhin materai juga udah ada materainya Pak. Jadi Nama saya dari kami saya tanyakan apabila peserta pegawai hilang sertifikat aslinya, karena teman-teman itu kemarin itu sudah banyak yang mereka aslikan. Ada yang kata dari kawan-kawan kita yang ada, memang pada saat lagi sudah dipercayakan surat asuransi ternyata hilang. Fotokopinya itu tidak ada. Itu bagaimana Pak cara mengurusnya? Atau apakah memang ada dua di kepala ya? Harus apakah ada persyaratan yang harus ada lapor ke kantor polisi atau bagaimana? Tidak dulu Pak, setahun menjelang pensiun. Jadi adalah bagaimana nanti saya dengan premi 11-12. Ya Pak, saya mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Apabila Bapak sudah putus hubungan dengan nyambung, Bapak lapor ke BKD. Karena pemotongan premi yang didapat dari Jiwasraya datangnya dari 1 minggu dari BKD. Jadi untuk pemotongan di TKD ya Pak ya, Bapak silakan lapor ke BKD pusat. Mulai kapan tuh Bu? Mulai kapan dipotong? Ya berarti Bapak sudah tidak dipotong. Untuk produk ini kita diterima di usia 5, jadi SU-nya sama. Maksud saya lapor ke BKD. Ya, Terus lapor ke BKD ada ini nggak ada belangko? Dari keempat sertifikat yang Bapak punya tidak ada, kami akan tetap melayani. Dan di meja kami akan diberikan surat pernyataan hilang Pak di atas materai 6.000 dan Bapak tanda tangan di depan kami. Jadi seandainya sertifikat itu 10 tahun lagi ketemu, kami punya bukti kalau Bapak sudah mencari
pegawai satu materi harus satu unit aja. Gitu. Ya. APD-nya masing-masing dulu untuk membuat surat pernyataan tersebut. Kalau SKPD itu kan Seko, Pak Seko, cuman kan tidak begitu serta-merta Seko menandatangani ini, sedangkan di bawahnya tidak tahu-tahu gitu ya. Mungkin nanti membuat surat pernyataan tersebut kalau yang tidak setuju nanti dilampirkan di surat pernyataan ini. Ya, terima kasih. Yang sebenarnya sih itu kan dirugikan kita menabung secara tidak terasa gitu ya kita. Kelompok atau bukan perorangan. Kalau misalnya ada salah satu karyawan yang tidak setuju bagaimana itu? Iya. Seperti Bu Anita ditanyakan juga, nanti dilampirkan saja pegawai yang tidak menyetujui untuk dipotong untuk premi ini gitu, dilampirkan di surat pernyataan ini pegawai siapa-siapa yang tidak menyetujui untuk dipotong dari PKD-nya gitu. Tapi ini tetap satu kelurahan dan satu pegawai satu kelurahan satu surat pernyataan saja. Sebagai pilot unit dengan konsep ini, yang pertama bisa menolong karyawan kita, karena suatu saat nanti pensiun kita nanti terus terang aja, misalnya PKD sudah nggak ada, kayak gitu dikurangi. Dengan ini dibantu dengan kenaikan premi secara otomatis, kalau istilahnya tanggal masih lama, kalau dapat besar. Nah ini barangkali salah satu menolong. Kenapa? Karena kita kalau tidak dipotong rutin itu risiko itu nggak bisa. Ya, peluang di bank gede diambil. Kadang-kadang pinjam bank PKI. Tapi dengan dipotong 100.000 kalau bisa lebih itu nggak ada masalah, karena di begitu pensiun nanti kita dapat usaha. Sangat setuju saya. Terus yang kedua, pelayanan asuransi sudah baik. Setiap kawan kita menjelang pensiun di Malimak itu sudah bisa diselesaikan, dan itu sudah terbukti ya dengan Pak Sekal tadi. Maksud saya supaya jelas kepada rekan-rekan, ini kan nanti mereka ini akan kembali ke kantornya. Ini akan memberikan informasi kepada kepala unit, mungkin kalau di sini saya catat kedua alamatnya. Jadi surat pernyataan ini itu barangkali setiap orang satu. Karena di sini menyatakan tidak bersedia dan tidak kan gitu. Ya, gini Bu. Kalau misalkan satu orang bikin pernyataan kepala unit, yang belum tentu yang lain itu mau anak buahnya itu. Nah saya kira dengan ini kan nanti hanya konfirmasi aja dibuat satu, nanti namanya dilampirkan, siap dan diikuti, dicoret, setuju dan tidak setuju yang lalu kasihkan lagi. Karena gini, kalau misalkan kepala unitnya aja bikin pernyataan, nanti anak buahnya tidak setuju bisa ditutup kepala unit. Jadi ini harus jelas. Terus satu orang satu, apa memang kepala unitnya? Terima kasih Bu. Hubungannya pertama dengan surat pernyataan. Kalau saya lihat di sini SKPD itu mungkin kalau disebut sosialisasinya paling tepat Bu. Tapi untuk di sekolah, ini sekolah kami banyak sekali yang diklaim, apalagi yang tidak itu jumlahnya sampai ratusan. Kiranya kalau sosialisasinya seperti ini aja untuk sampai ke sana itu sulit sekali. Apakah tidak ada kemungkinan untuk sosialisasi di sekolah? Tadi seperti yang teman-teman sampaikan juga, untuk pernyataan SKPD, misalnya studi pendidikan menengah saja, kepala studi saja yang membuat pernyataan, apakah sekolah itu setuju? Itu kan kita tidak tahu. Sementara jumlahnya itu memang 1-2 kalau di pendidikan, jumlahnya ribuan. Itu yang pertama. Nah kemudian yang mengenai tadi yang dijelaskan dalam bentuk soft copy, kalau kami hanya melihat saja, rasanya kami tidak hafal itu dengan soft copy yang itu. Apakah dari Jiwasraya itu tidak menyerahkan dalam bentuk fotokopi atau soft copy kepada kami? Jadi ketika ada pertanyaan dengan penjelasan yang singkat ini, rasanya kami terlalu sulit untuk menghafalnya dari persyaratannya 1, 2, 3, 4 misalnya. Nggak apa saya kalau ditanya lagi seperti itu. Jadi mohon kami dilengkapi dengan soft copy dan print out dari penjelasan dari Jiwasraya.
Mungkin itu aja Bu, yang menjadi peserta asuransi ini kan saya tahu sendiri dan teman-teman itu. Kenapa pas kalian itu tidak hanya membawa polis dan KTP saja, gitu. Jadi nggak merepotkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah usia 50 tahun gitu ya. Toh juga orang-orangnya itu aja, bukan yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ada masukan saja. Kenapa asuransi Jiwasraya tidak meningkatkan apa menurut saya inovasi lain seperti asuransi jiwa yang lain? Ini hanya Pemda hanya dapat antara 10 sampai 20 juta gitu ya. Kenapa tidak disamakan dengan asuransi lain di mana misalnya preminya 500.000 sebulan cuma 10 tahun aja, habis itu nanti tinggal jalan terus umur 55 tahun bisa dapat 500 juta atau bahkan 1 M. Kenapa tidak dibikin inovasi seperti itu? Saya jamin 90% Pemda itu akan setuju. Karena apa? Itu jelas gitu, seperti asuransi yang lain gitu. Mohon maaf sebelumnya, karena kebetulan ini saya pribadi seharusnya saya duduk di meja kantor untuk melayani senior-senior Bapak dan Ibu, dan karena keterbatasan kami sebagai aparat untuk datang satu persatu ke nasabah kami, maka mohon maaf apabila kami tidak membawa banyak soft copy atau hard copy yang diberikan presentasi saat ini. Tapi kami akan memberikan beberapa hard copy. Kami akan memberikan beberapa hard copy yang diwakilkan ke Ibu. Nanti mungkin bisa dikopikan kembali Bapak Ibu. Atau jika kami mau Bapak Ibu mau menerima berbentuk soft copy, Bapak Ibu bisa kirimkan email ke saya deriana@jiwasraya.co.id. Saya akan membalas email Bapak Ibu sekalian. deriana@jiwasraya.co.id. Apakah ketika usia peserta 40 tahun Bapak isi sekarang untuk datang ke 15 tahun mendatang atau seperti apa? Kenapa tidak membawa polis saja sama KTP? Iya, akhirnya orang kan dapat itu aja kan itu. Baik Bapak Ibu, sebenarnya masih bukan begitu ya. Jadi untuk persyaratan yang kami berikan itu bukan merupakan persyaratan yang sulit seperti waktu saya SD mau ujian matematika. Ya Bapak Ibu, kalau hanya diminta surat pengantar Bapak Ibu dari sekolah, Bapak tinggal minta ke administrasi sekolah yang menyatakan bahwa Bapak atau Ibu masih aktif di sekolah tersebut, dan surat itu dipergunakan untuk mengurus asuransi kepada Jiwasraya. Apakah menurut Bapak Ibu itu dipersulit? Enggak ya Pak, kecuali saya Bapak usia 55 dan harus datang ke Jiwasraya di usia 50, berarti 5 tahun mundur ke belakang. Dan itu akan sulit komunikasinya Pak, karena saya juga mempunyai orang tua yang sudah pensiun dan akan malas sekali kalau untuk datang ke kantor. Yang pertama adalah dia sindrom masa pensiun, ya Pak? Ya kan Pak? Nah sekarang masalahnya kami hanya meminta surat pengantar dari unit kerja. Kalau yang sudah itu surat harus datang dari BKD. Kami tidak mau mempersulit. Dari BKD, Ibu misalkan sekolah di perbatasan antara Jakarta Timur sama Jakarta Barat, harus datang ke BKD. Dari BKD di sana itu yang mempersulit. Bukankah begitu Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau misalkan hanya datang ke administratif, dan untuk pernyataan itu, untuk surat pengantar itu memang kami sangat butuhkan karena banyak case yang kami alami di dunia hari-hari saya di meja. Jadi kalau saya bisa berdiri di depan ini Bapak Ibu, hari-hari saya dimarah-marahin oleh peserta yang mohon maaf sindrom 1 tahun menjelang pensiun, itu buat saya sudah makanan saya sehari-hari. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu sebenarnya di data kami hanya ada 4 harusnya memiliki 4 sertifikat, tapi karena kebanjiran, kemalingan, rusak, Bapak Ibu ini data yang ada pada kami adalah data yang paling akurat. Makanya saya minta surat pengantar itu untuk mengantarkan Bapak Ibu aja untuk datang kepada
Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu hanya punya satu di tahun berapa yang 80%, makanya kami minta SK 80% di bawah. Gitu. Paham Bapak Ibu? Jadi seandainya Bapak Ibu tidak punya sama sekali pun sertifikat itu, misalkan dari pertama kerja sampai dengan negatif pensiun Bapak Ibu sudah pindah rumah 5 kali rumah gitu ya Pak, pindah sana pindah sini gitu kan, terus berkas Bapak Ibu terlingsut, tidak terbawa, hilang, banjiran dan sebagainya, kami tetap melayani selagi masih data Bapak Ibu ada di tempat kami. Jadi itulah fungsi surat pernyataan. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menguasakan kepada pihak ketiga, mohon diberikan, kami ini perlu digarisbawahi karena sehari-hari saya dimaki-maki sama senior Bapak Ibu, ini masalah surat kuasa. Jadi ketika dia menemukan sertifikat, contoh ya, Bapak memberikan kuasa kepada administrasi untuk mengurus uang asuransi ini kepada kami di usia 55. Sementara Bapak hanya memberikan satu sertifikat dari 4 yang seharusnya Bapak punya. Dengan alasan 3 sertifikat lagi itu hilang, terlingsut, kebanjiran dan sebagainya di usia 55. Dan Bapak Ibu menyuruh administrasi TU untuk datang ke saya. Ibu Bapak memberikan surat pernyataan di atas materai 6.000 kalau Bapak Ibu menguasakan si A untuk mengurus asuransi tersebut. Ya, dengan kondisi orang TU ini hanya bawa 1 sertifikat. 5 tahun atau 10 tahun kemudian, mungkin bukan saya yang lagi yang di meja itu, mungkin KTP yang Bapak berikan itu harus KTP asli yang Bapak Ibu punya. Dan itu Bapak Ibu bisa datang ke kami. Bapak Bu, kenapa ini saya belum dibayar? Saya merasa belum dibayar. Maaf Bapak Ibu, saya sering ketemu sekali peserta yang setelah pensiun mengalami sindrom dan mengalami amnesia atau Alzheimer. Jadi dia tidak merasa telah mencairkan itu dengan menguasakan ke orang lain. Gimana saya harus menjelaskan seperti itu? Selain saya punya bukti otentik surat pernyataan dari Bapak Ibu sekalian di saat usia 55. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Baik Pak. Bu, maaf saya tambahkan sedikit seperti asuransi yang lain ya Pak. Ini Pak, sebenarnya jiwa saya sendiri punya beberapa produk. Ya kan di luar tenda ini punya beberapa produk pribadi, individu ataupun korporat. Tetapi karena di sini kita mengatasnamakan Pemda, makanya kita butuh deal Pak, butuh kerjasama yang dari 500.000 sampai dengan mau 100.000 itu mengalami proses yang panjang Pak. Ya. Tetapi dari Bapak Ibu sekalian yang merasa tidak puas, saya pengen nabung lagi nih, biar manfaat saya nanti lebih banyak di akhir periode saya, gitu kan. Bapak Ibu sekalian bisa datang ke branch office kami atas nama individu ya Pak, atas nama individu bukan korporat. Artinya setiap bulan yang Bapak bisa pengen saving berapa, itu kita bisa layani kembali Pak. Tapi tidak atas nama Pemda, artinya atas nama Bapak sendiri. Itu Pak. Jadi mereka menabung cuma 10 tahun karena terus setelah pensiun mereka dapat 500 juta atau 1 miliar lebih, kenapa tidak Pak? Ini bukan bicara pribadi, kalau kita banyak kan itu, tapi perlu mungkin ini disampaikan ke tingkat atas untuk kesejahteraan dari para pegawai. Nah, kalau itu bisa menjalankan, tidak itu jalan. Yang kedua mengenai klaim. Jadi kalau seperti tadi saya lihat mengenai klaim Bu, di situ kan adanya meninggal, kecelakaan. Sedangkan kalau misalkan pegawainya itu sakit, apakah dan dia dirawat di rumah sakit, apakah bisa untuk diklaim? Kemudian yang ketiga, surat pengantarnya itu apakah ke K3 Wali Kota ataukah ke Dinas Pajak? Tidak berusaha legislasi atau surat pernyataan. Terus untuk surat pengantar untuk mengklaim asuransi Pak, semenjak tahun 2013 sudah bisa ditandatangani oleh K3 wilayah masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang di Sudin tidak usah ke dinasnya. Tangri surat pengantar dari unit cukup kepala kantor kepegawaian daerah selatan yang menandatangani, nanti Ibu langsung bawa ke PT asuransi. Tidak usah ke dinasnya karena nanti
lebih panjang lagi dari dinas BKD kan. Jadi sekarang semenjak 2013 sudah memenangkan ke Anda. Kalau manfaatnya ada ibu pensiun dan kecelakaan untuk biaya rawat inap belum ada prosedur lagi. Ya, ketika ibu masih pensiun adalah ibu kecelakaan dengan catatan atau catatan sebagian yang mengakibatkan meninggal bisa, tapi untuk rumah sakit belum. Pegawai Jakarta Kecamatan dan Kelurahan Selatan bila diberikan hampir kurang lebih 10 miliar ton sudah. Kapan ke depan, mudah-mudahan asuransi damai kembali pada tujuan saya PPKI Jakarta lebih baik lagi. Kemudian sampaikan saya bilang kami akan memberikan pelayanan terbaik quality service apabila Bapak melengkapi data-data yang kami minta. Mohon maaf apabila persyaratan itu tidak ada saat Bapak datang ke meja kami akan menolak kepengurusan penyajian yang Bapak Ibu sekalian punya. Dan itu bukti hanya 31 hari, tapi mungkin bisa 5 sampai 10 tahun atau kita memberikan pelayanan terbaik Bapak Ibu sekalian dengan seperti Bapak Ibu datang ke bank, kami akan memberikan nomor antrian. Jadi Bapak datang jam 8, antriannya sudah panjang, kami akan layani sesuai dengan antrian. Kami tidak pernah mendahulukan siapa yang belakangan atau siapa yang duluan, Bapak Ibu pejabat tingkat eselon 1, 2, 3 ataupun Bapak hanya kebersihan sekolah itu kami layani sama Bapak. Terima kasih. Premi asuransi sendiri itu kan tergantung agreement ya Pak, persetujuan gimana. Yang jelas untuk masing-masing tahun itu kita usahakan untuk naik Pak, naik premi manfaatnya dengan harapan manfaatnya bisa dirasakan lebih oleh para pensiunan seperti yang tadi ditanyakan Bapak siapa perwakilan itu kan Pak. Jadi dengan premi yang semakin tahun itu naik, para pensiunan diharapkan punya modal untuk menghadapi masa pensiun Pak. Tapi balik lagi terkait masalah kenaikan premi dan manfaat ini kan atas namanya Pemda. Kita mesti harus mengadakan persetujuan secara tertulis dengan Pemda pusatnya kan Pak, agar ini bisa disetujuin, diharapkan bisa disetujuin ke semua pihak dan tidak memberatkan. Yang jelas tidak memberatkan Pak, karena untuk status Pemda sendiri kan ada yang 500 ribu dianggap oh ini uang kecil saya bisa sisihkan, tapi ada juga yang 500 ribu ini wah ini sangat banyak untuk saya. Artinya kita dengan Pemda DKI Pusat juga mengadakan titik tengah Pak, bagaimana premi ini bisa dirasakan dan tidak memberatkan untuk masing-masing pegawai. Insurans saya sangat setuju dengan potongan gaji Pak, karena kenapa di zaman sekarang sistem tabungan orang dengan sengaja menabung uang itu kecil kemungkinannya Pak. Artinya disiplin di situ itu sendiri tidak lah. Tapi dengan pemotongan gaji ini tentu saja dengan persetujuan itu jauh lebih mendisiplinkan orang untuk mulai menabung dengan sistem asuransi. Asuransi itu sendiri di sini bergeraknya adalah sistem tabungan dan proteksi. Artinya kita menabung sekaligus ada unsur proteksi. Proteksi di sini ya tadi cover manfaat meninggal atau cacat tetap sebagian. Kami sebenarnya asuransi jiwasraya untuk kedepannya akan lebih ke perusahaan swasta Pak. Kita tidak memfokuskan hanya pegawai negeri dan segala macam. Dulu asuransi jiwasraya memang cover hanya pegawai negeri. Artinya seperti Pemda DKI, perusahaan gas negara yang sifatnya masih di luar BUMN, sini batas BUMN maksudnya. Tapi di sini sendiri nanti kita akan lebih ke perusahaan swasta Pak. Artinya kita akan mengcover perusahaan swasta, kita lebih berpacu dengan asuransi yang lain dengan penawaran manfaat yang paling tidak setara salah mengenai asuransi. Sebenarnya ini kita hanya berbeda manfaat Pak. Artinya di mana asuransi tersebut pintar-pintar menawarkan manfaat yang lebih untuk para nasabahnya. Nah, kita sebenarnya perusahaan asuransi bergerak atau cover semua manfaat itu sama. Tetapi bagaimana caranya kita
menguntungkan untuk nasabahnya. Win-win solution Pak, artinya menguntungkan untuk nasabah dalam hal ini diwakili oleh Pemda ataupun dari segi asuransi jiwasraya yang terpilih oleh Pemda ini tidak rugi. Jadi semacam win-win solution. Bapak kasih uang, kita olah, kita kembalikan lagi uang. Istilah kasarnya. Kita masing-masing pasti akan meningkatkan. Itu untuk tahun ini kebetulan di Jakarta Tinggi Cikini preminya mencapai target 2,5 D. Nah itu pintar-pintarnya kita untuk bisa lebih mengelola atau menggali perusahaan kita dengan hasil, dengan harapan premi bisa masuk ke kita bisa membantu keuangan persen. Untuk Pemda sendiri, saya persentasenya tidak apa, tetapi terkait dengan banyaknya kredit program baru, kemudian banyaknya usaha-usaha pemerintah untuk memajukan atau mendirikan perusahaan-perusahaan baru, itu membantu kita membuat persentase. Dilaksanakan kapan? Digulir. Sosialisasi ini sudah dilaksanakan per 1 Januari Pak. Cuma untuk preminya baru 1 September. Tidak mengalami ada hal ini mengalami kendala gitu Pak dalam program ini? Kendala sebenarnya pada proses kenaikan premi sendiri Pak, yaitu tadi ada yang dari sisi merasa terberatkan, ada dari satu sisi merasa tidak, dan itulah yang kenapa gunanya kita selalu berkoordinasi dengan Pemda pusat agar ini semua bisa pasti ada, tetapi bagaimana kita mengcover kendala itu. Jadi segala sesuatu meminimalisasi ya Pak. Kalau apalagi itu berurusan dengan pensiun yang notabene dengan syarat yang kita ajukan tadi kan tidak semuanya terpenuhi pada saat itu juga, tetapi bagaimana caranya kita meminimalisasi itu semua dengan sosialisasikan ini bahwa ini loh ketika kita akan kita harus membawa ini, ketika satu syarat tidak ada saya harus bagaimana, inilah gunanya sosialisasi. Baik, dengan Pak siapa Pak? Dengan Ridwan Pak. Sebagai apa? Saya staf pemasaran.